Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakapolres, para kabak, para kasat, rekan-rekan perwira serta seluruh media yang hadir berkesempatan hadir dalam rangka kegiatan press release akhir tahun 2022 Polres Banjarbaru. Dalam hal ini saya akan menyampaikan press release terkait masalah beberapa kasus yang sudah kita ungkap, termasuk juga nanti kita akan ungkap masalah kasus-kasus menonjol. Untuk dari perbandingan dari tahun 2021 dan 2022, untuk jumlah tindak pidana pada tahun 2021 yaitu 473, penyelesaian tindak pidana itu sebanyak 453. Terus untuk di tahun 2022 kasus sebanyak 493, penyelesaian perkara sebanyak 441, sebanyak 89,45%. Ini adalah kasus-kasus yang masih dalam tunggakan kami selama tahun 2022. Yang terbesar adalah narkotika 15, masih dalam proses sidik. Insya Allah nanti kedepannya mungkin bulan Januari akan selesai semua sebanyak 15 kasus perkara. Nah, ini adalah dari 493 perkara. Ini adalah kasus-kasus yang sudah kita formulir. Yang terbesar adalah kasus narkotika sebanyak 158 perkara, yang selesai 143, masih terdapat tunggakan sebanyak 15 yang akan selesai tahun 2023 Januari insyaallah. Terus yang kedua ada curat sebanyak 39 perkara, selesai 36, masih ada tunggakan sebanyak dalam proses sidik 3 perkara. Untuk curang hari yang ketiga adalah pencurian biasa 33 kasus dan selesai 30 perkara, masih ada juga tunggakan sebanyak 3 kasus. Yang keempat masalah penganiayaan 35 kasus perkara, selesai sampai sidik dan P21 sebanyak 29 perkara, masih terdapat tunggakan sebanyak 6 perkara. Juga kita ada menangani kasus korupsi yang sudah selesai di tahun 2022 2 perkara, selesai 2 perkara. Dari sebanyak 493 perkara, Polres Banjarbaru sebanyak 320 perkara yang ditangani, sedangkan polsek-polsek yang lain terbagi menjadi 52. Polres Banjarbaru Utara, polsek yang anggap sebanyak 80 perkara, Cempaka sebanyak 26, untuk polsek Alu-Alu sebanyak 13, polsek Produk Baru sebanyak 2 perkara. Jadi dibandingkan 2021 bahwa kita mengalami kenaikan pada Polres Banjarbaru dan yang lainnya. Nah, ini kita bagi jenis secara konvensional, transnasional, kekayaan negara, dan berimplikasi kontingensi. Untuk kekayaan negara kita juga ada menangani masalah kasus minyak dan gas sebanyak 10 perkara dan sudah kita proses. Nah, ini untuk kasus narkotika kita menangani sebanyak 158 dan alhamdulillah sudah proses sidik. Kita memang mengalami kenaikan perkara dari tahun sebelumnya, namun untuk penyelesaian perkara 143 perkara. Untuk kasus 2022 pengungkapan kasus narkotika di mana sabu itu kita sebanyak 733 gram, ekstasi sebanyak 20 butir, zenit itu sebanyak 2.628 butir, daftar J sebanyak 3.014 butir, miras sebanyak 477 botol. Untuk pengungkapan tersebut, dari ini kita bandingkan dengan barang bukti. Jadi dari sebanyak 733 gram itu diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih sebanyak 12.026 jiwa kalau kita kalkulasikan. Nah, ini kasus di Piring yang sudah kita
proses sebanyak 50 perkara dan sudah selesai semua. Itu adalah pengungkapan miras-miras yang kemarin juga ada informasi-informasi masuk yang kita laksanakan razia untuk mengambil barang tersebut yang sudah kita amankan. Nah, terkait masalah laka, untuk jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 sebanyak 74, kita mengalami kenaikan sebanyak menjadi 92 perkara. Yang perlu kita laksanakan adalah masalah korban meninggal dunia yang perlu kita antisipasi, karena korban meninggal dunia itu kita mengalami peningkatan hampir mencapai 2 kali lipat. Dari korban meninggal dunia dari 29 meninggal tahun 2021, di tahun 2022 sebanyak 50. Ini ada beberapa perkara yang ditangani oleh Polres Banjarbaru yang alhamdulillah sudah kita ungkap, terutama masalah kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu di tahun 2022 ada sekitar 3 perkara yang alhamdulillah sudah terungkap semua. Ini yang terjadi, yang pertama TKP-nya di parkiran Cafe Bos. Kejadiannya pada tanggal 29 Maret jam 5.30. Tersangka sudah kita ungkap atas nama Misar. Motifnya, kondisinya ini pada saat itu dia mabok, bersenggolan di TKP. Terus terjadinya cekcok mulut, dia ngajak berkelahi. Jadi setelah tersinggung, akhirnya dari pelaku pulang bawa senjata tajam, baru langsung melaksanakan tindakan pembunuhan tersebut. Pasal yang dipersangkakan yaitu kita masukkan 338, yaitu pembunuhan berencana, karena dia sempat mengambil dulu pisau di rumahnya. Kasus sudah P21 dan sudah tahap 2. Yang kedua adalah kejadian di belakang minimarket Alfamart di daerah Cempaka pada tanggal 17 Agustus jam 14. Tersangkanya atas nama Badali alias Willy alias Dali. Korbannya atas nama Ahmad Faisori bin Rusni. Motifnya adalah dendam lama antara pelaku terhadap korban yang sering menghina fisik korban yang cacat. Terus juga karena dia sering dihina dan sebagainya, akhirnya terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Tapi yang ini sempat dibawa ke rumah sakit. Sekitar 8 jam ya. Sekitar 8 jam baru dia menghembuskan nafas terakhir. Tersangkanya sudah kita amankan. Pasal yang diterapkan yaitu pasal 340 KUHP pidana. Sub pasal 338 KUHP pidana, sub juga pasal 351 ayat 1. Yang perkara menonjol yang ketiga yaitu pembuangan bayi. Ya, ini terjadinya di TKP di Jalan Trikora di Kelurahan Loktaban Selatan pada tanggal hari Minggu tanggal 4 Desember sekitar jam 8. Motifnya yaitu dia takut ketahuan adanya anak tersebut oleh keluarga yang akan datang dan berkunjung dari Kalimantan Tengah. Anak ini sudah dirawat selama 3 hari dulu. Setelah itu datang mau rencana datang adiknya, akhirnya anak ini diletakkan di Trikora tersebut. Tersangkanya sudah kita dapat, Siti Nur Aisyah. Jadi perkara ini maju dan sudah masih dalam tahap proses ini, tahap 1. Pasal yang kita terapkan adalah pasal 305 KUHP, menempatkan anak yang belum berumur 7 tahun untuk ditemukan orang lain atau meninggalkan anak tersebut
untuk melepaskan diri daripadanya. Ada satu perkara lagi yang pembuangan bayi juga masih dalam proses lidik, ya, masih dalam proses lidik. Ini yang sudah kita ungkap baru yang di daerah Banjarbaru ya, Banjarbaru. Terus perkara yang keempat, yang terakhir kemarin kejadian tanggal 18 Desember 2022 jam 16. Terus seperti rekan-rekan lihat, tersangkanya atas nama Muhammad Rizky, korbannya atas nama Klik Rahmanto. Motifnya sakit hati korban karena sering dari tersangka itu menghina pakaian pelaku dan perilaku korban yang menyuruh-nyuruh tersangka tersebut seperti pelayan. Perkaranya motifnya itu hanya sepele, tapi kejadiannya mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Pasal yang kita terapkan adalah pasal 338 karena ini memang dia niatkan untuk sakit hati, dia memang niatkan untuk membunuh korban tersebut. Di sini 4 kasus menonjol ini yang di tahun 2022 ini telah berhasil kita ungkap. Memang masih ada perkara-perkara lain yang memang menonjol tapi tidak kita sampaikan, tapi memang kita pilih bahwa ini adalah, saya rasa perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa hal-hal yang begini ini ya, kayak misal pembunuhan, penemuan bayi, nah itu adalah hal-hal yang menurut kami sangat menonjol karena dia menyebabkan menghilangkan nyawa seseorang dan juga bayi itu ditelantarkan. Dan kasus perkara tindak pidana korupsi yang sudah kita ungkap terkait masalah penyaluran kredit KUPEDES yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tersangkanya ada 2 yang sudah kita proses, nama Richard Wilson dan Erna Agustiani. Modusnya untuk mencari calon debitur kredit KUPEDES dengan platform yang 50 juta sampai dengan 200 juta dengan janji akan diberikan imbalan berkisar antara 2 juta sampai dengan 5 juta kepada para debitur. Pada saat pengajuan kredit dan agunan tanah, setelah kredit macet, diketahui bahwa dokumen surat tanah dan produk seluruhnya palsu. Ini yang sudah kita proses dan sudah kita diberikan kepastian hukum terhadap tersangka ini dan sudah PO 1. Baik, mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait press release kasus perkara Polres Banjarbaru di tahun 2022.